Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman pada bab 1, yaitu menjiwai Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dedi Yulia dari kelas 11 TKJD SMK Indonesia Mas. Pada poin pertama ada keterkaitan antar sila Pancasila. Bentuk-bentuk keterhubungan antar sila Pancasila ada sebagai berikut. Yang pertama, hubungan sila pertama dan kedua tidak hanya meyakini Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga harus membentuk kasih sayang kepada sesama manusia. Demikian juga sebaliknya, kasih sayang kepada manusia juga harus dilandasi dengan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, hubungan sila pertama dan ketiga, kepercayaan kepada Tuhan harus diwujudkan dalam bentuk cinta tanah air dan bangsa Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menghargai keberagaman. Di yang ketiga ada hubungan sila kedua dan ketiga, kebangsaan sila ketiga merupakan bagian dari identitas kemanusiaan universal sila kedua, sehingga bangsa Indonesia harus menghargai keberagaman dan hidup harmonis dengan bangsa lain. Keempat, hubungan sila ketiga dan keempat, prinsip kebangsaan sila ketiga mengandung nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sila keempat, oleh karena itu, hak asasi manusia harus dihormati dan semua warga negara memiliki. Kelima, hubungan antar sila keempat dan kelima, prinsip demokrasi sila keempat harus diwujudkan tidak hanya dalam politik, tapi juga dalam bidang sosial ekonomi, menuju keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada makna sila dalam Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan bermakna Indonesia didirikan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam pasal 29 ayat 1 dan 2, negara menjamin warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Indonesia adalah negara yang berkebutuhan. Sila ini juga menjadi dasar bangsa Indonesia untuk saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu merupakan sila kedua yang bermaknakan seluruh manusia harus diperlakukan sama sebagai ciptaan Tuhan yang sama derajatnya tanpa membedakan apapun. Sila ini juga mengajarkan untuk memiliki sikap hormat terhadap sesama serta menjamin terselenggaranya hak asasi manusia. Yang ketiga terdapat Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini yang merupakan sila ketiga bermakna sila Persatuan Indonesia menghendaki agar seluruh bangsa Indonesia dapat selalu mengembangkan persatuan di tengah aneka perbedaan yang ada. Bersatu demi mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu kehidupan yang adil dan makmur. Sila Persatuan Indonesia mengajarkan bangsa Indonesia untuk cinta terhadap tanah airnya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang merupakan sila keempat dan bermaknakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Secara sederhana, demokrasi dapat dimaknai bahwa negara di pemerintah didirikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini bermakna bahwa pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Poin selanjutnya ada Pancasila dalam tindakan. Dalam lagu-lagu yang bertemakan Pancasila, hal itu menunjukkan Pancasila dalam tindakan telah hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat. Poin selanjutnya terdapat Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada pengertian dan ciri ideologi. Ideologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu idios yang berarti ide dan logos yang berarti pengetahuan. Ideologi juga berfungsi menuntut seseorang atau kelompok dalam memahami dan berperilaku terhadap dunia dan sesamanya. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai ideologi negara karena kepribadian bangsa Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga memberikan tuntutan bagi arah dan tujuan negara Indonesia yang hendak dicapai. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai meja statis dan leistar dinamis. Sebagai meja statis, Pancasila dapat dikatakan sebagai titik yang mempertemukan dan mempersatukan keragaman bangsa serta mendasari ideologi dan norma negara. Sebagai leistar, Pancasila menyediakan cita-cita, kemauan, dan kemampuan untuk mewujudkannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai bab 1, yaitu menjiwai Pancasila. Terima kasih.